Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang merupakan hibah dari penelitian internal LPPM Unjani pada tahun 2024. Adapun judul penelitian adalah pengaruh ukuran partikel kalsium hidroksida pada kekerasan tubuh lidentin. Tim peneliti adalah saya sendiri dengan Atia Nurul Sidika, Mirna Nur Latifah, dan Hartanto Endro Wahyudi. Daftar isi yang akan disampaikan pada penelitian ini terdiri dari 5 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan saran dan kesimpulan. Sebagai pendahuluan, kalsium hidroksida hingga saat ini merupakan bahan aktif sebagai antimikroba yang efektif untuk mengeliminasi bakteri patogen pada infeksi saluran akar gigi. Kalsium hidroksida bekerja dengan cara melepaskan ion-ion yang memiliki kemampuan untuk menetralisir toksin serta produk bakteri patogen pada saluran akar gigi. Adapun pengembangannya, medikamen intrakanal kalsium hidroksida ini telah berhasil dikembangkan dalam bentuk nanopartikel. Kalsium hidroksida itu sendiri memiliki beberapa kelemahan, di mana salah satunya adalah mampu mengubah sifat organik asam seperti gugus fosfat dan karboksilat di dalam dentin karena mampu mengganggu ikatan antara fibril kolagen dan kristal hidroksiapatit yang memberikan efek penurunan dari kekerasan tubuh lidentin. Sebagai rumusan masalah, yang ditanyakan adalah apakah ukuran partikel kalsium hidroksida ini mampu mempengaruhi kekerasan tubuh lidentin. Sebagai tujuan penelitian, secara umum dilakukan evaluasi dari pengaruh ukuran partikel ini terhadap kekerasan tubuh lidentin. Sedangkan tujuan penelitian secara khusus adalah untuk mengevaluasi efek dari kalsium hidroksida ini pada kekerasan tubuh lidentin pada inkubasi 7 hari. Adapun manfaat penelitiannya adalah untuk memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan secara praktis diharapkan dapat menjadi referensi dari alternatif bahan medikamen intrakanal. Sebagai tinjauan pustaka, telah kita ketahui perawatan saluran akar ini dilakukan pada infeksi saluran akar gigi. Dilakukan untuk menjaga saluran akar tetap bersih dan juga steril. Dilakukan melalui triad endodontik atau tahapan perawatan saluran akar yang terdiri dari persiapan atau pembersihan saluran akar, kemudian sterilisasi saluran akar terinfeksi, dan pada akhirnya dilakukan restorasi sebagai tahap akhir dalam bentuk penambalan untuk mendapatkan hasil gigi yang kembali berfungsi seperti semula. Kalsium hidroksida ini umum dipilih sebagai medikamen intrakanal karena bahannya ini merupakan bahan antimikroba yang dapat memberikan respon positif pada jaringan keras. Penggunaan kalsium hidroksida jangka panjang sudah cukup untuk memperbaiki jaringan periapikal, menghambat pertumbuhan bakteri, menghilangkan persediaan makanan bagi bakteri, sehingga mencegah eksudat masuk ke dalam saluran akar. Sedangkan nanopartikel kalsium hidroksida ini dilakukan inovasinya dalam rangka mempercepat kelarutan dari ion kalsium dan hidroksida, sehingga perawatan dari kalsium hidroksida ini dapat meningkatkan efektivitas antimikrobanya pada saluran akar gigi. Tubuh lidentin merupakan jaringan anatomi normal pada saluran akar gigi yang memiliki diameter terbesar yaitu 0,5 hingga 4 mikrometer.
Jadi, secara kerangka pemikiran dilakukanlah evaluasi bagaimana pengaruhnya ukuran partikel kalsium hidroksida ini pada kekerasan saluran akar gigi, yaitu tubulidentinnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara in vitro di laboratoris dengan objek penelitian kalsium hidroksida dalam ukuran konvensional dan juga ukuran nanopartikel yang dicampurkan dengan bahan pelarut Aquades dengan rasio water per powder 0,8. Gigi merupakan sampel yang digunakan, di mana gigi yang digunakan adalah gigi premolar dengan akar utuh, tidak terdapat karies, keadaan apikalnya tertutup sempurna, dan hanya memiliki satu saluran akar. Sejumlah 15 gigi digunakan pada 3 kelompok, sehingga kelompok masing-masing mendapatkan sejumlah 5 gigi premolar yang diujikan. Berikut adalah definisi operasionalnya. Dan berikut ini merupakan alat dan bahan yang digunakan pada penelitian. Prosedur penelitian terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan sampel gigi, yaitu dilakukan dengan melakukan pemotongan pada daerah mahkota gigi, kemudian dilakukan irigasi dan preparasi saluran akar. Sedangkan pada tahap perakuan terdapat 3 kelompok uji. Yang pertama diberikan perlakuan kalsium hidroksida dengan ukuran konvensional, kemudian kelompok kedua dengan aplikasi kalsium hidroksida ukuran nanopartikel, dan kelompok ketiga merupakan kelompok kontrol negatif yang tidak diberikan perlakuan apapun. Kemudian setelah inkubasi selama 7 hari dilakukan pengukuran kekerasan dengan menggunakan alat microfikers. Dalam resume alur penelitian seperti berikut ini. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik, dan penelitian ini pun telah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Etik Penelitian di Universitas Padjadjaran. Hasil dan pembahasannya. Dari grafik berikut dapat terlihat bahwa kalsium hidroksida konvensional memiliki ukuran kekerasan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kelompok kontrol dan kelompok kalsium hidroksida nanopartikel. Setelah diuji cobakan secara statistik, dapat terlihat di sini bahwa ukuran dari signifikansinya pun berada kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaan kekerasan tubulidentin ini dapat disebabkan karena dentin adalah jaringan yang 22% mengandung bahan anorganik. Seperti setelah disampaikan di awal, kalsium hidroksida ini dapat mempengaruhi kemampuan pengikatan dari gugus fosfat dan gugus karboksilat serta serat kolagen di dalam tubulidentin. Hal ini terjadi karena kalsium hidroksida mendenaturasi atau menetralkan komponen organiknya sehingga dapat menurunkan kekerasan dentin, di mana kekerasan dentin ini dapat memberikan efek jangka panjang berupa kondisi fraktur jika kekerasannya ini menurun. Sebagai saran dan kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar ukuran partikel maka semakin tinggi pula nilai kekerasan pada tubulidentinnya. Namun hasil penelitian ini masih berupa penelitian awal, sehingga sebagai saran penelitian diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan variabel pengukuran waktu sehingga dapat dievaluasi efek jangka panjangnya. Baik, sekian hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh tim kami. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.